Jadi Saudara Iqbal, Ya, Pak. eh, berdasarkan penurutan tadi 4 orang mencari bantuan ya, Bantuan. mencari bantuan. Jadi 3-nya tinggal di speed. Tinggal. Enggak. Hah? Kami di tengah laut bertiga. Di tengah laut bertiga bersama dengan speedboat. Enggak, speedboatnya malam pertama itu udah. Oh, speedboatnya udah pergi, udah ditinggalkan lah speedboatnya. Ditinggalkan, Ini iya. tinggal bertiga ini antara Saudara Vivan, Van Iqbal sama sama orang dari Singkil Si manajer Adi, Pulau si Adi. Pinang. Iya, Bang Adi. ya. Jadi kejadian jadi malam itu kan bersama. Jadi yang lain cari bantuan yang 4 orang itu kan. Kemudian kapan itu berpisah itu? Maksudnya antara si Vivan ini dengan kalian itu, maksudnya kapan itu? Itu kejadiannya siang. Oh, hampir siang, Bang. udah kalian sudah bersama satu malam, Satu kemudian malam, terus selanjutnya besoknya Hmm, mulailah kami pisah dengan Vivan. Sama Vivan lah dulu. sekitar pukul berapa tuh kira-kira? Sekitar pukul hampir jam 11 siang mungkin. Jam 11 ya. 11 siang. Kami juga bertahan di situ. Saya kasih nasihat sama Vivan supaya bisa lebih kuat lagi bertahan hidup. Udah saya ucapkan sama Vivannya, insya Allah kita akan selamat asalkan kita berdoa, berniat, insya Allah selamat kita. Dia pasrah aja di situ, Pak. Dia pasrah, dia minta pengen cepat gitu. Ditarik sama Allah Ta'ala. Sempat saya marah di situ sama dia. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Kita di sini sama-sama sakit, sama-sama menderita. Malahan saya bilang Bang Ardi itu mempunyai keluarga dan anak. Masa kita lajang nggak sanggup bertahan gitu. Terus nasihat saya supaya dia bisa mengikat selancarnya ke tubuhnya. Tali selancarnya ya. Tali selancar itu supaya mana tahu pusing, jadi kita nggak jatuh ke bawah ke dasar laut. Di tanggapan beliau saat itu langsung mengikat ke tubuhnya. Tidak, dia hanya diam saja, mungkin udah capek mungkin ya, udah lelah sekali. Itulah mulai dari situ kami ajak untuk melawan arus sama angin, tapi dia nggak sanggup, dia mengikuti arus. Jadi posisi beliau itu di atas papan selancar. Iya, di atas papan selancar dan pakai pelampung renang juga. Berarti maksudnya ketika beliau tidak sanggup tadi, maksudnya kalian ajak untuk bersama kan, belum, dia nggak sanggup itu. Nggak sanggup ya. Jadi kita pukul berapa tuh kalian tinggalkan beliau gitu? Mungkin udah jam 1. Jam 1 siang. Jam ya? 1 siang. Posisi perkiraan saat itu? Kalau saya berpikir pokoknya jam 5 sore di situ udah terbayang pulau Sarangbaung. Sarangbaung. Iya, Sarangbaung. Jadi saya berpikir berarti posisi kami pada saat sore itu antara Sarangbaung dengan Pulau Nias, Sumatera Utara. Kami ada di tengah-tengah laut itu. Gitu ya. Jadi setelah kalian berpisah dengan Saudara Vivan, kan ini bersama-sama di rut ya, Iya. si Manajer itu si Adi kan. Lalu waktu kalian berenang tuh sama-sama itu? Pertama sama-sama. Semakin lama saya nggak sanggup lagi untuk mencoba menembus arus ya. angin. Dia mencoba, saya berpikir dia udah nyampe pada malam itu. Ternyata nggak nyampe. Dia dibawa arus lagi entah kemana. Dan saya mencoba sampai malam, nyampe besok pagi, berusaha untuk menembus arusnya supaya bisa dekat dengan Pulau Sarangbaung. Tapi Sarangbaung tuh nampak saat berenang tuh, nampak ya? Ya, kelihatan sekali jelas. Di situ pada malam itu ada bot cincin mungkin dari Sibolga yang sandar di pinggir karena cuaca badai. Makanya saya berpedoman saya sore itu harus sampai dari pagi. Sore itu saya sampai di Pulau Sarangbaung, di pantainya. Walaupun itu nanti entah pingsan terserah, pokoknya saya punya target jam 4 ataupun jam 5 saya sudah sampai di pantai.
Tapi alhamdulillah ada bantuan dari juga manajer Pulau Pinang bersama Justinus juga yang mencari kami. Saya mencoba melambaikan fungsinya papan selancar itu, memanggil. Ternyata mungkin mereka belum melihat saya. Semakin dekat suaranya, semakin jelas. Saya lambai lagi sekali lagi, tapi kurang diperhatikan. Semakin dekat saya dorong ke atas selancarnya, saya lambai lagi, barulah mereka menemukan saya. Berarti yang menemukan Pak Kibal itu Justinus. Justinus. Speedboat Justinus ya. Iya, speedboat Justinus. Bukan Basarnas. Bukan Basarnas ya. Oke. Selama dua malam itu ada nggak hal lain yang mengganggu Pak Kibal, misalnya seperti hewan? Pada malam itu sebelum saya ditemukan sama Justinus, pada malam itu seperti ada ikan besar, tapi saya tidak tahu entah itu ikan hiu. Tapi saya berpikir itu ikan yang sangat buas, karena posisi saya di papan selancar. Iya. Saya nggak mau bergerak dulu, Iya. tahan napas. Nggak ada Di bawah aktivitas. dia ya. Iya, di bawah. Istilahnya Pak Kibal merasakannya di bawah ya. Lama kemudian saya nggak tahan, saya mencoba lagi mengayunkan berenang, Iya. mengayunkan selancarnya menuju Pulau Sarangbaung. Karena udah ada pedoman saya di depan, itu lampu suar Iya. yang ada di Pulau Sarangalun. Iya. Jadi lampunya masih kelihatan, itulah pedoman saya untuk besok pagi. Baik, mungkin itu